Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abi Kristianata di segmen Mata Menguak Arti Tanda Astral. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, kemudian komen, dan ini yang penting adalah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena channel ini berkembang jika kalian bantu kita untuk subscribe. Oke, di episode kali ini saya akan menceritakan suatu lanjutan cerita dari kegiatan saya, yaitu di episode sebelumnya tentang kegiatan penelusuran. Jadi kali ini masih di kota yang sama, di kota Boyolali, hanya tempatnya yang berbeda. Ini di daerah Ampel, untuk tepatnya ada di salah satu bekas pabrik terasi yang sudah tidak beroperasi pada saat ini. Rumornya pabrik tersebut sering menjadi tempat untuk pembuangan jenazah, dan ada beberapa kejadian-kejadian mistis di area tersebut. Dan di lingkungan sekitar tempat itu sudah menjadi tempat yang angker. Nah, tanpa basa-basi dan panjang lebar lagi, rasakan horornya. Lanjutan dari kegiatan sebelumnya, karena itu memang berkelanjutan, selisih waktunya sekitar 1 bulan pasca mendatangi rumah angker. Kabar ini saya terima dari teman kuliah saya, namanya Dika. Dia kemudian chat saya pada saat itu mengabarkan bahwa dia mengetahui informasi tentang lokasi yang katanya orang-orang setempat itu menjadi salah satu tempat yang paling angker di daerah tersebut. Nah, akhirnya saya meminta tolong teman saya itu, karena rumahnya kebetulan dia di daerah Ampel juga. Kemudian saya minta tolong pada dia untuk observasi, yaitu saya nanti minta foto lokasinya, kemudian aksesnya dari jalan raya menuju ke area tersebut seperti apa, kemudian apakah kita diizinkan masuk ke tempat itu. 3 hari dari chat tersebut, kemudian teman saya Dika ini kemudian mengkonfirmasi lagi dan langsung mengirimkan beberapa foto tentang gambaran lokasi. Kemudian ada beberapa tempat yang bisa dieksplor. Jadi dia memberikan sekitar 4-6 foto. Saya melihat tempatnya sangat terbengkalai. Jadi atapnya itu tidak ada plafon, jadi langsung genteng. Gentengnya itu sudah pada pecah. Dan teman saya itu selfie, dia posisinya memakai helm. Kemudian saya tanya, kenapa harus pakai helm? Karena gentengnya sewaktu-waktu bisa jatuh dan itu sangat berbahaya, makanya dia pakai helm. Akhirnya karena pada saat itu memang kita tidak punya planning sebenarnya untuk melakukan kegiatan itu, akhirnya kita cari teman untuk kita berangkat ke sana pada hari itu juga. Akhirnya saya hubungi teman saya, singkat cerita itu yang ready ada Edi. Jadi Edi ini memang salah satu teman saya yang sering sekali ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya mencoba menghubungi teman yang lain, ternyata tidak ada yang bisa, berhalangan. Akhirnya kita berangkat 3 orang, saya, Edi, dan teman saya Dika. Kita bertemu di titik kumpul itu ada di salah satu minimarket di daerah Kota Boyolali. Saya dengan Edi itu berboncengan naik motor. Saya ketemu teman saya Dika. Jadi teman saya Dika itu sudah menunggu di minimarket tersebut. Kira-kira sekitar jam 9 lebih 15 atau setengah 10 saya sampai di minimarket tersebut. Dan teman saya Dika itu datang sekitar 22 lebih 15. Jadi cukup lama saya menunggu dia. Hampir 1 jam lebih. Nah,
Dari pertemuan itu kemudian saya mengenalkan teman saya Edi, saya kenalkan dengan teman saya Dika, karena memang sebelumnya mereka tidak saling kenal karena beda circle. Edi itu teman SMA saya, sedangkan Dika itu adalah teman kuliah saya. Nah, kemudian kita ngopi dulu di situ, kita ngerokok dulu di situ, kemudian Dika menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana gambaran tempatnya nanti. Kemudian dari titik kita ketemu itu menuju area penelusuran pada malam itu dijelaskan estimasi waktunya itu sekitar 15 menit, agak jauh, tapi yang dikhawatirkan oleh Dika, jika kita semakin malam menuju ke area tersebut, resikonya kita akan mendapatkan halangan. Karena apa? Ternyata di daerah tersebut sangat rawan sekali dengan begal. Jadi saya sama Edi itu memang tidak ada gambaran seperti apa wujudnya, kemudian tempatnya, suasananya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita nggak tahu. Karena kita memang baru awal ke situ. Akhirnya tanpa berlama-lama kita bayar kopi, kemudian selesai, kita langsung menuju ke tempat tersebut. Dalam perjalanannya, saya melihat kondisi jalannya itu untuk pertama itu cukup bagus, jadi masih beraspal. Tetapi setelah 5 menit melewati jalan aspal itu, kita sudah mulai masuk ke jalan makadam. Jalan makadam itu adalah jalan tanah yang dikeraskan. Itu kondisi tempatnya, sebelah kiri saya itu kebun, ada pohon pisang, pohon bambu, kemudian ada ilalang tinggi-tinggi. Sebelah kanan itu ada, kalau di Jawa itu ada namanya tanaman tebu, ada pohon-pohon tebu di sebelah kanan. Nah, setelah sekitar 10 menit melalui kondisi jalan seperti itu, kemudian kita melewati satu area pemakaman umum. Yang saya lihat itu pemakaman umum itu sangat lama karena terlihat sekali tidak terawat. Jadi biasanya kan kalau kita mendatangi suatu tempat pemakaman umum yang terawat dengan yang terbengkalai itu sangat tampak ya. Dari kebersihannya, kemudian kelebatan vegetasi pohon-pohon yang ada di dalam pemakaman itu terlihat sekali. Nah, kita lewat itu, kita belok ke kanan, dan sepanjang jalan lurus itu kita hanya melihat sebelah kanan itu sawah, persawahan sangat luas, sebelah kiri itu pohon-pohon jati. Kemudian sekitar 5 menit dari tikungan tadi kita melewati pemakaman itu, kita melihat satu-satunya bangunannya sangat besar, kira-kira 300 sampai 350 meter persegi, luas tanahnya cukup besar. Kemudian di depannya itu sawah, di sebelah kanannya itu pohon jati, sebelah kiri itu juga pohon jati, sebelah kanan itu juga pohon jati. Jadi bekas pabrik itu memang jauh dari pemukiman warga. Singkat cerita, kita sampai di situ, kita parkir motor di depan gerbang. Ternyata di pabrik tersebut ada gerbang besar besi. Cuma yang satunya itu terkunci, yang satunya itu tidak terkunci, sedikit membuka. Saya tanya teman saya, ini memang setiap hari memang pintunya tidak tertutup ya? Kata teman saya iya. Kata beberapa bapak-bapak yang petani yang ada di sekitar situ, Memang itu tidak pernah dikunci. Karena dikunci atau tidak dikunci, nggak mungkin ada orang yang biru karena nggak ada apa-apanya. mungkin disalahgunakan untuk itu tadi, yang rumornya sering sekali untuk membuang jenazah-jenazah korban-korban pembunuhan itu ditaruh di situ semua. Makanya banyak petani-petani atau warga setempat yang tidak berani melewati area tersebut jika sudah lewat dari jam 7 malam. Kita sudah sampai di tempat itu, kemudian kita masih nyantai di depan. Itu posisinya sekitar hampir jam 11. Kita santai di situ, kita masih ngobrol, kita masih ngerokok di depan situ. Sebelum kita masuk, itu kita mendengarkan penjelasan dari teman saya Dika itu. Karena yang sebelumnya dia yang observasi, jadi dia yang mengetahui medannya. Dia menjelaskan bahwa bentuk bangunan ini adalah memanjang. Dan banyak sekali ruangan-ruangan di lantai 1 dan di lantai 2 itu hanya ada
satu ruangan itu cukup luas, tapi di tengah-tengah ruangan itu ada semacam atap. Itu sebenarnya atap kaca, cuma kacanya sudah pecah gitu. Jadi kita bisa melihat posisi bangunan lantai 1 dari atas. Jadi bangunannya 2 lantai. Sedangkan di lantai 2 itu sudah tidak ada gentengnya. Jadi gentengnya sudah hancur, hanya sisa kerangka rumahnya saja, kerangka yang untuk meletakkan genteng-genteng itu. Ketika kita mau masuk itu sekitar jam 11, hampir setengah 12-an, tiba-tiba saya melihat dari arah kanan itu ada sorot lampu truk. Ada sorot lampu truk, sepertinya truk barang yang biasanya lintas kota, karena ternyata si jalan itu adalah jalan alternatif antar provinsi. Itu nanti kalau kita lewat situ, itu nanti katanya akan langsung menuju ke perbatasan antara Pemalang. Si mobil truk itu tidak bergerak. Jadi dia ketika kita menoleh ke kanan, dia itu tidak bergerak. Posisinya depan itu ada mobil truk, kemudian belakangnya itu ada 2 motor, yang satunya sendirian, yang satunya berboncengan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita bertiga menoleh ke kanan. Kita melihat, Ini kenapa sih kok Joki udah jalan gitu? akhirnya mereka medip lampu. Kemudian dia dim. Dip, 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 dip. Nah, kemudian kita lambaikan tangan. Silahkan. Nah, mereka baru jalan. Sekitar jarak 5 meter sebelum melewati kita, si kernet dari truk itu kemudian ngomong, Kirain apaan, Mas. Tadi saya lihat dari jauh itu, saya kira kalian tuh begal gitu. Enggak apa. Kita iseng aja Pak beristirahat di sini. Oh yaudah Mas, hati-hati. ternyata ketika sudah lewat dari jam 10 malam, di area tersebut tidak ada orang yang berani melewati area tersebut jika sendirian. Biasanya mereka itu mencari teman atau mencari rekan seperjalanan. Misalkan saya bawa motor sendiri mau melewati tempat itu, saya nggak berani nih. Saya harus nunggu motor atau mobil lainnya harus lewat, baru saya ikutin. Nah, ternyata tempat itu memang sangat rawan dengan kriminal. Si orang-orang itu tadi mengira kita adalah begal, dan kemudian mereka lewat. Akhirnya kita putuskan untuk masuk ke tempat tersebut. Ketika kita sudah sampai di halaman depan, kita ada 2 pilihan, ke kanan atau lurus. Kalau lurus itu langsung mengarah pada satu ruangan, itu paling ujung. Akhirnya kita pilih yang sebelah kanan dulu. Akhirnya kita belok kanan, kita bertiga itu, dengan posisi kita memakai helm. Kita belok kanan, saya melihat ada lubang, lubangnya bentuknya persegi 4. Itu lebarnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 40 sampai 50 cm. Tidak terlalu besar. Dan ketika saya sorot dengan senter saya cukup dalam. Itu kemungkinan 5 meter lebih. Saya nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Kalau sumur nggak mungkin karena lubangnya sangat kecil. Kalau sumur kan minimal 1 meteran. Diameter 1 meter. Sedangkan itu tidak cukup kalau untuk sumur gitu loh. Saya nggak tahu untuk apa. Akhirnya kita lewatin. Kemudian setelah belok kanan, kita belok kiri, dan ketika kita belok kiri, kita dihadapkan dengan banyak sekali ruangan-ruangan kecil sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Karena si teman saya Dika ini orangnya sangat pemberani, akhirnya dia memutuskan. Yaudah, aku akan explore sendirian. Dia memutuskan untuk jalan sendiri duluan. Dia lurus ke depan, kita masih di area tersebut karena cukup banyak sekali ruangan. Saya masuk ke kanan, ruangan pertama sebelah kanan tidak ada apa-apa. Ruangan sebelahnya tidak ada apa-apa. Ruangan sebelah kiri tidak ada apa-apa. Sampai di ruangan kelima, kita tidak melihat sesuatu hal yang aneh. Kemudian kita mencoba bergeser ke ruangan sebelah. Nah, ketika kita melewati ruangan tersebut, jadi ruangannya itu semacam kayak ruangan lega. Jadi tidak terpisahkan oleh tembok-tembok. Ada satu ruangan besar di tengah,
Itu ketika kita masuk ke area situ, tiba-tiba anginnya sangat dingin sekali. Langsung menerpa kita. Tuh. Di situ saya masih berpikir logis. Karena apa? Kita tengok atas itu gentengnya sudah berlubang. Dan vegetasinya itu banyak didominasi oleh pohon-pohon jati, pohon pisang, di pinggir persawahan juga. Logika saya, oh ini angin dingin dari depan atau dari pohon-pohon itu, apalagi kita malam di situ, itu sekitar jam 12-an. Otomatis secara logika saya mengatakan ini fenomena alam, tidak ada yang aneh, gitu kan. Nah, kemudian setelah merasakan hal tersebut, kita mulai berjalan menuju ke tangga mengarah ke lantai 2. Ketika saya menginjak si tangga itu, tiba-tiba Edi yang berada di belakang saya itu dia nyeletuk. Tuh, kau bau amis. Kemudian saya respon, Enggak tuh. Tapi ini beneran. Ini bau amis. kata si Edi. Karena pada saat itu saya tidak merasa membau, akhirnya saya melanjutkan langkah saya ke atas. Tangganya itu letter L gitu. Nah, ketika saya mulai berbelok di letter L tadi untuk menuju ke lantai 2, tiba-tiba saya merasakan di sebelah kiri saya, di sebelah kiri belakang saya itu sangat panas sekali. Dan di saat itulah saya baru mencium aroma amis. Amisnya itu mirip kayak kalau kita luka darah keluar, nah aromanya seperti itu, seperti amis darah. Di situ mulai merinding yang jelas. Posisinya saya mulai merinding, si Edi juga merasakan yang sama. Kita nggak tahu nih posisi teman saya si Dika yang ada di ujung lorong, yang karena dia berpisah. Saya akuin dia sangat pemberani sekali. Nah, ketika kita sudah sampai di lantai 2, ternyata kita melihat si Dika itu. Jadi kita itu melihat si Dika itu ada di ujung ruangan yang kalau kita tadi awal masuk ada 2 pilihan, ke kanan atau ke depan. Nah, dia itu sudah sampai di ruangan paling ujung. Nah, dari lantai 2 itu terlihat kalau kita menengok ke bawah. Nah, oh, Dika udah sampai sana. Oke, kita explore di lantai 2. Lantai 2 itu bentuknya letter O, sangat luas. Jadi ruangannya itu tidak ada sekat. Jadi hanya ruangan lega, kemudian di tengahnya itu ada lingkaran yang itu lubang. Harusnya ada kaca, cuma itu kacanya sudah pecah. Ada sisa kaca yang masih tertempel. Nah, itu kita bisa melihat lantai 1. Nah, kita bisa melihat si Dika itu dari pembatas pagar di lantai 2. Kalau kita melihat sebelah kiri gini, kita bisa melihat posisi Dika ada di sana. Nah, kita mengeksplor lantai 2 itu, kita ke ujung kanan, kemudian ke ujung kiri, sampai kembali lagi. Kita tidak menemukan fenomena apapun yang menurut kita janggal. Nah, ketika kita mau jalan turun ke lantai 1, karena kita memang, waduh kayaknya nggak ada yang serem nih di pikiran kita. Jadi saya sama Edi itu cuma berpikir, wah ini kayaknya nggak ada yang serem nih. Nah, ketika kita mau jalan turun, tiba-tiba ada yang ketawa sebelah kanan, jelas sekali. Ada yang ketawa, cuma lirih tapi sangat jelas. Kemudian saya noleh ke kanan. Kemudian saya mode jarak jauh, saya sorot ke sumber suara tersebut. Tidak ada suara. Dan teman saya Edi ternyata tidak mendengarkan. Yang mendengarkan hanya saya. Karena Edi melihat pergerakan saya kembali ke arah kanan, kemudian dia manggil, kenapa? Kenapa kamu ke sana lagi? Bentar gitu. Nah, si Edi nunggu di dekat pintu, dekat jalan turun ke lantai 1 itu. Kemudian saya kejar sumber suaranya. Semakin saya dekat itu suaranya semakin hilang. Yang tadinya lirih di sebelah kanan saya, kemudian saya kejar sumber suaranya itu, kemudian suara itu tidak tampak lagi, tidak terdengar lagi. Ketika kita menengok di bawah itu, saya melihat
si Dika itu sedang memainkan senternya. Dia ke kanan, ke kiri, sorot ke kanan, sorot ke kiri. Nah, di tengah aktivitas si Dika itu, saya tuh melihat, saya merinding sekali. Saya tuh melihat, jadi di dalam ruangan itu ada pohon jati yang tumbang, itu masuk ke dalam si bangunan itu. Saya merinding sekali. Saya melihat ada sosok cukup besar, tapi hanya tertampak perut menuju kepala. Posisinya agak telungkup seperti ini, rambutnya keriting, sangat panjang. Saya pada saat itu nge-freeze, saya mau manggil si Dika itu kayak susah gitu loh. Jadi saya sempat sepersekian detik itu fokus terhadap sosok itu, sepersekian detik. Jadi otak saya tuh masih ini apaan, masih berpikir seperti itu. Ketika si sosok itu melakukan pergerakan, jadi yang posisinya tadi telungkup seperti ini, tiba-tiba dia begini, saya langsung mundur dan sedikit agak lari kembali ke posisi Edi. Dan Edi ketika melihat raut wajah saya, Edi menangkap, oh ini si anak ini berarti habis dilihatin sesuatu gitu kan. Akhirnya kita turun ke lantai 1. Ya. Nah, setelah kita sampai ke lantai 1, ternyata si teman saya Dika tadi sudah menunggu di bawah. Yaitu kemudian, yuk kita keluar lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi di depan pintu gerbang besi pabrik tersebut. Setelah kita melakukan observasi yang pertama, kemudian kita ceritakan hal-hal apa saja yang kita lihat atau kita dengar atau yang kita rasakan atau yang kita alami dengan teman-teman lainnya. Jadi kita saling bertukar sharing. Di situ kita saling sharing. Edi dulu, pengalaman Edi yaitu dia mencium aroma amis tadi, amis darah. Kemudian si Dika itu tadi dia tidak mengalami fenomena-fenomena yang sangat mengganggu, tapi dia mendengarkan ada suara wanita ketawa. Ternyata posisi yang dia dengar itu sama dengan ketika saya mendengar di lantai 2. Posisi yang sama, jadi itu posisinya di atas, di pohon jati itu tadi, di sebelah kanan atas. Itu posisinya kalau dari saya itu sangat pas ya, tegak lurus dengan posisi saya di lantai 2. Sedangkan kalau untuk Dika yang ada di bawah itu agak serong ke kanan. Makanya dia tadi cari, ketika saya cek dari atas itu cari. Nah, apesnya saya ketika saya melihat si Dika sedang beraktivitas menyorotkan lampu senternya ke kanan, ke kiri, ke atas, jadi saya melihat ada sosok itu tadi, itu cukup jelas. Dan si Dika, saya tanya itu ternyata dia tidak melihat, dia hanya merasakan, memang pada saat memasuki ruangan itu dia merasakan merinding. Jadi di bulu kuduknya, terutama di bagian belakang, itu merasa sangat berat dan merinding. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari situ dan menunggu kita di bawah. Ketika kita selesai saling bertukar informasi, sharing dengan hal-hal apa saja yang kita alami, akhirnya kita putuskan untuk sekali lagi masuk ke dalam. Namun yang masuk itu kayaknya sih sama Dika. Edi menunggu di depan. Jadi kita membawa satu kamera, itu yang membawa si Dika teman saya, sedangkan saya tidak membawa apapun. Kita berdua masuk karena kita sudah tahu medan, kita cukup fleksibel dalam mengeksplor tempat tersebut. Kemudian kita mulai dari, kita masuk, ada ke kanan, ada lurus, kita mulai dari yang lurus dulu. Saya penasaran dengan sosok yang ada di ujung ruangan tadi yang saya lihat dari lantai 2. Nah, ketika saya jalan dengan si Dika itu, ketika saya mau masuk ke ruangan itu kan jadi saya kasih gambaran ya. Ruangannya atasnya itu tidak ada atap, hanya ada pintu. Pintunya sudah rusak, jadi pintunya sudah berlubang gitu loh. Masih ada ininya, kusennya, masih ada kusen pintunya,
masih ada pintu yang rusak, sudah berlubang gitu. Atasnya tidak ada atapnya, nggak ada kayunya, nggak ada gentengnya. Jadi kita langsung melihat pemandangan belantara pohon jati di belakang-belakang itu. Nah, ketika sekitar jarak 10 meter, si Dika itu tiba-tiba manggil saya. Pi, diem dulu. Stop, dia bilang. Saya stop dan tiba-tiba merinding. Posisinya merinding. Tapi saya posisinya itu kan melihatnya lurus gitu kan. Saya melihatnya lurus. Tidak melihat ke atas. Nah, si Dika itu kita stop dulu, jangan maju ke depan gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Dia belum mau cerita gitu kan. Nah, setelah sekitar 1 atau 2 menitan kita diem di situ, akhirnya dia cerita. Tadi kalau kita lurus, kita pasti akan berpapasan atau berhadapan dengan sosok, kata yang dia lihat itu hitam gitu loh. Tapi wajahnya nggak kelihatan, hanya rambutnya keriting. Sepertinya itu sosok yang sama dengan yang saya lihat ketika saya melihat Dika di lantai 2 tadi. Pada saat itu saya agak down mental saya karena ternyata itu bukan halusinasi saya. Satu sosok yang dilihat 2 orang dengan perwujudan yang sama dan tempatnya tidak berpindah. Akhirnya saya memutuskan, oke, kita jangan ke situ, kita belok kanan. Karena ternyata teman saya Dika itu sedikit agak ragu juga. Oke, karena dari berdua ini tidak ada yang yakin, akhirnya kita belok kanan. Nah, ketika kita belok kanan, ada satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada pohon, saya nggak tahu jenis pohonnya. Jadi pohonnya itu dia berkembangnya itu merambat di tembok gitu loh. Jadi kayak akar merambat di tembok itu. Nah, tidak ada angin dan posisinya itu benar-benar nggak ada angin. Si pohon itu kan sekitar ada berapa ya? Cukup banyak. Jadi tanaman rambat itu cukup banyak yang merambat sampai ke dasar lantai. Cukup banyak. Itu bergerak-gerak seperti terkena angin. Imajinasi saya, si tanaman itu dipegang, dibuat mainan. Hanya saja kita tidak melihat sosok apapun di situ. Yang kita lihat hanya pergerakan si pohon-pohon itu. Nah, akhirnya kita melewati tempat itu sampai akhirnya kita belok ke kanan. Jika kita lurus itu ujungnya akan kembali lagi ke titik awal kita masuk di pabrik tersebut. Akhirnya kita belok ke kanan, kita jalan nyantai di situ lurus sampai di tempat ruangan tengah tadi yang cukup lega, dan ada tangga menuju ke lantai 2. Sebenarnya saya mau menyudahi penelusuran tersebut karena memang kondisi badan saya sudah nggak fit. Saya merasa sangat capek sekali di situ. Saya nggak tahu kenapa, berkeringat dan cukup berdebar-debar jantungnya karena sebenarnya saya lebih ke distract oleh sosok itu tadi sih. Yang dari lantai 2 saya melihat dan kata si Dika dia melihat itu tadi. Saya ke distract dengan itu. Jadi di otak saya itu terngiang-ngiang si sosok itu. Jadi membuat saya mentalnya sedikit turun. Nah, namun si Dika itu masih penasaran. Akhirnya saya temenin. Dika duluan naik, saya ikutin dari bawah. Ketika kita sudah sampai ke atas, ini di sini serem banget sih. Oke, ketika kita sudah sampai ke atas, si Dika itu tiba-tiba nge-freeze. Jadi di posisi kita baru keluar dari anak tangga, dia itu tidak bergerak dari perbatasan jalan turun itu tadi. Dia melihat ke agak serong ke kiri. Itu dia fokus ke pohon bambu yang di sekitarnya itu ada pohon-pohon jati juga. Dia fokus di situ, dia itu diem, kemudian lihat badannya agak besar. Kemudian saya tepok, ngapain kamu? Lihat apa? Ya? Kemudian dia mengumpat satu kebun binatang keluar semua.
hancur jelas banget itu tadi ceweknya, cewek interest banget. Nah, akhirnya dia agak turun, agak nunduk. Saya penasaran kan, si Dika yang orangnya pemberani sampai ketakutan seperti itu. Akhirnya saya mencoba mengambil posisinya, jadi dia turun, kemudian saya pindah ke atas. Ketika saya sampai ke atas, pandangan saya di malam hari itu sedikit terganggu. Jadi jika tidak tersorot sinar itu, saya agak susah menangkap objek. Nah, ketika saya menghidupkan si senter saya rubah jadi mode jarak jauh. Itu, aduh, saya merinding sekali. Saya melihat ada wanita, itu dia berdiri di tangkai si pohon bambu itu, tapi tidak terlihat kakinya, hanya bajunya itu putih menutupi kakinya. Dia itu berdiri di tangkai pohon bambu, yang logikanya tangkai pohon bambu itu sangat ringan, itu tidak memungkinkan untuk manusia berdiri di situ gitu loh. Posisinya berdiri, kemudian yang satunya memegang bambu yang lainnya, dan si pohon bambu itu dibuat mainan hahaha sambil ketawa hahaha gitu. Wajah. Akhirnya saya spontan, saya nggak kuat. Akhirnya saya agak lari turun tangga karena serem juga, dan si Dika akhirnya mengikuti saya dengan sedikit berlari juga. Akhirnya kita keluar di halaman depan. Jadi posisinya di situ masih ngerokok dan sambil mainan HP. Akhirnya dia tanya, gimana kondisinya? Wah, gila, ekstrim banget, ekstrim. Ternyata lebih serem, fenomenanya lebih serem dibandingkan rumah angker sebelumnya yang ada di Boyolali juga, di tempatnya Mas Alek. Saya bilang seperti itu. Dia cuma ketawa. Ternyata tuh dari tadi tuh dia nggak jujur. Ternyata tuh dia ketika masuk yang awal itu dia sebenarnya diperlihatkan si sosok cewek itu tadi, cuma tidak sejelas kita gitu. Makanya dia untuk yang keduanya dia agak ngedown juga mentalnya. Akhirnya kita di luar itu kita bunyiin musik di situ agak kenceng. Biar apa? Biar merefresh otak, mengembalikan mental kita, karena memang dari 3 orang itu kita kena mental semua. Ternyata sejelas itu, dari fenomena suara, penampakan, kemudian vibe-nya itu sangat horor banget di situ. Dari kejadian itu akhirnya kita putuskan, oke, karena ini sudah hampir jam 1:30, oke, kita kayaknya kita ke jalan raya depan aja deh, kita ngopi di minimarket yang tadi. Oke. Akhirnya kita kemas-kemas barang di situ, kemudian kita perjalanan menuju ke minimarket tempat kita ngopi sebelumnya. Ketika kita sudah sampai di minimarket tersebut, kita pesan kopi, kita beli rokok, dan kemudian kita sambil nyantai sambil merokok ngopi juga di situ. Kita kemudian cek kamera kita yang ada di tas kita cek. Nah, setelah kita cek dari beberapa foto yang kita ambil tadi, kita tidak mendapatkan apapun. Jadi kita kurang beruntung pada saat itu. Di kamera kita tidak menangkap fenomena atau objek-objek yang menurut kita tidak wajar. Kita tidak menemukan hal-hal apapun, tetapi secara panca indera kita merasakan semua hal tersebut. Dari bulu kuduk, kemudian tekanan, saya merasa berat aja di bagian tengkuk sini, kemudian kita diperlihatkan seperti itu, kita mendengarkan suara-suara aneh itu. Akhirnya kita simpulkan bahwa sebenarnya tempat itu memang angker. Teman-teman yang penasaran, saya nggak tahu saat ini apakah bangunan tersebut masih ada atau sudah direnovasi dan dialihfungsikan menjadi bangunan lainnya, saya nggak tahu. Tapi buat teman-teman yang tinggal di Boyolali, terutama di Ampel, pasti tahu tempat ini. Jadi ada bekas pabrik terasi yang terbengkalai, sudah tidak beroperasi, dan konon katanya tempat itu sering sekali digunakan sebagai pembuangan
jenazah korban pembunuhan. Pasti teman-teman yang rumahnya Ampel Boyolali pasti pernah atau mungkin tahu tempat tersebut. Tapi saya nggak tahu sih tempat ini sekarang masih ada atau tidak. Buat teman-teman yang mengetahui tempat itu dan mengetahui kondisinya seperti apa sekarang, bisa komen di kolom komentar. Ya, itu tadi adalah cerita pengalaman penelusuran dengan teman saya di tempat-tempat yang kita anggap angker. Hal yang bisa menjadi pelajaran dalam peristiwa kali ini adalah dimanapun tempatnya, baik itu di tengah kampung sekalipun, atau di kota, atau mungkin di pemukiman yang padat penduduk, jika memang tempat itu sudah tidak terawat, terbengkalai, tidak dijaga, tidak ditempati, tidak ada aktivitas atau tidak ada kehidupan di dalamnya, yang terjadi adalah rumah itu akan ditempati oleh entitas-entitas astral. Karena di budaya Jawa itu memang orang-orang pada zaman dahulu itu selalu menghimbau kalau rumah tidak ditempati itu lampunya dinyalakan. Kemudian untuk yang agamanya Muslim, jika rumah ditinggal lama tidak ditempati, itu selalu dibunyikan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setidaknya jika memang tempat itu tidak ditempati, setidaknya 1 minggu sekali atau mungkin 4 hari sekali itu dibersihkan. Kamar mandinya dikuras, kemudian terasnya dipel, kemudian kita lap kaca-kacanya, dan selalu menghidupkan lampu sehingga rumah atau bangunan yang tidak terpakai itu ketika tidak ditempati itu terlihat terang, nyaman, dan bersih. Karena hal-hal seperti itu yang sebenarnya paling ampuh menangkal menangkal hal-hal gaib untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, saya pikir ini pelajaran untuk kita semua. Barangkali teman-teman yang mempunyai rumah yang tidak ditempati, segera dilakukan saran saya tadi, karena itu memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini atau cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa dukung kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Abi Kristianata. Atau mungkin kalian memiliki pengalaman horor atau cerita-cerita horor yang kalian alami dan kalian rasakan dan pengen diceritakan di channel ini, kalian bisa kirim cerita kalian di email yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Fenomena astral muncul tidak serta-merta, tetapi syarat akan tanda-tanda. Saya Abi Kristianata dan tim undur diri.